Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut halaman 13, majelis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-majlisus tsalitsu fil hadits tsalithi. Adapun majelis yang ketiga itu di dalam hadis yang ketiga atau di dalam hadis yang ketiga, pada hadis yang ketiga, tentang hadis yang ketiga. Boleh. Alhamdulillahil wahidil ahadi. Adapun segala puji lillah itu hanya bagi Allah al-wahidi, yang maha esa, ya Allah, al-ahadi, lagi maha tunggal, ya Allah, sama wahid, al-ahad sama, al-fardi juga sama, yang maha sendiri, sama maha esa, ya Allah. As-somadi, as-somadi ini tempat meminta segala sesuatu, itu as-somad, istilah itu ya. Yang ia menjadi tempat meminta segala sesuatu atau padanya segala sesuatu. Allazi lam yalidu, ini mana ia Allah, lam yalidu, tidak melahirkan ia Allah, walam yulad, dan tidak dilahirkan juga ia Allah, walam yakun lahu, dan tidaklah dia Allah lahu baginya Allah, kufuwan, setara, sesuatu yang setara, ahadun, salah satu pun yang setara. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan illallah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, wahdahu, yang maha esa, ya Allah, la syarikalahu, juga tidak ada sekutu baginya Allah. Syahadatan, ini maf'ul mutlaq ya, syahadatan takunu sababan na'imi, yani ini adalah sebuah persaksian atau sebuah syahadah, takunu sababan na'im, yang menjadi ia syahadah, sababan na'imi, sebuah sebab kenikmatan al-mu'abbadi, sebab kenikmatan yang selamanya. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan aku bersaksi bahwasanya ia sayyiduna wa nabiyyana, dan nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu, yakni hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah, an-nabiyyu al-mufaddalu, ini seorang nabi al-mufaddalu, al-musyarrafu, yang al-mufaddalu, yang memiliki atau yang terutamakan atau yang memiliki keutamaan, al-musyarrafu, yang termuliakan, al-muayyadu, yang dikuatkan ia baginda Rasul. Maksudnya yang dikuatkan apa? Yang dikuatkan dengan mukjizat-mukjizatnya, itu al-muayyadu. Al-muayyadu fahuwa hamidun wa mahmudun wa ahmadu, dan ia Sayyidina Muhammad ini adalah hamid,
bisa disebut dengan Hamid, ya, orang yang terpuji, wa Mahmudun, ya, Mahmud juga sama, wa Ahmadu, dan Ahmad, wa Muhammadun, Hamid, Mahmud, Ahmad, Muhammad. Nah, itu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, dan terhadap atau ke atas keluarga-keluarganya Sayyidina Muhammad, wa ashabihi, dan para sahabatnya Sayyidina Muhammad, maraka arakiun wa sajada sajidun, tidaklah orang-orang yang ruku, tidaklah ruku orang-orang yang ruku, dan wa atof, dan tidaklah tidaklah dia yang bersujud, yakni dari orang-orang yang bersujud. Amin. An Abi Abdillah, teman-teman tambah An Abi Abdillahi, tulis di samping garisnya tuh, di luar kotaknya, tambah Allah ibni biar enak. An Abi Abdillah ibni, terus di bawah sebelum Ar-Rahman itu baris selanjutnya kasih abdi lagi di luar garisnya itu. Jadi An Abi Abdillah ibni Abdurrahmani. Nah, itu kurang ya, perlu ditambah. Diriwayatkan An Abi, saya ulangi, An Abi Abdillah ibni Abdurrahmani, diriwayatkan dari Abu Abdullah bin Abdurrahman, Abdurrahman ibni Umar, Abdurrahman bin Umar bin Khattab bin Umar bin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu, ini ia Sayyidina Umar berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Rasul, yaqulu, ia Sayyidina Rasul berkata, buniyal Islamu, dibangun al-Islamu, yakni al-Islam, Islam itu ala khamsin, di atas 5 hal, 5 perkara. Kasih titik koma baru syahadati jadi badal dari khamsin. Syahadati an la ilaha illallah, yakni bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Sayyidina Muhammad ialah utusan Allah, wa iqamis salati, dan menegakkan salat, wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat, wa hajjil baiti, dan berhaji ke Baitullah, wa saumi Ramadana, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rawahu, telah meriwayatkan terhadap ini hadis siapa? Al-Bukhari wa Muslimun, Imam Bukhari dan Imam Muslim. I'lamu, ketahuilah hai kalian wahai santri, ikhwani wafaqani Allahu wa iyyakum. Ikhwani itu ada kayak kemarin ya munada yang dimahdhuf, boleh pakai ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, wafaqani Allahu wa iyyakum, semoga Allah memberikan taufik kepadaku, wa iyyakum, dan kepada kalian sekalian, li ta'atihi, untuk ketaatan atau untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah, Allah. Anna hadzal haditha, bahwasanya hadis ini haditsun azimun, yaitu sebuah hadis yang agung, rawahu al-Imamu al-Bukhari, yang telah diriwayatkan, yang telah meriwayatkan akan hadis ini, yakni al-Imamu al-Bukhari, yakni Imam al-Bukhari, fil imani, maksudnya apa? Fil iman, fil babil iman, fi babil iman. Nah, teman-teman boleh tambah tuh setelah fi, kasih di bawahnya boleh fi babil iman, biar jelas gitu. Fi babil iman, di dalam bab atau tentang atau pembahasan al-imani, iman, wa tafsiri, dan tafsir, dan tafsirnya, dan tafsir, wal imamu muslimu, dan imam muslim, fil imani wal haji, di dalam pembahasan iman dan haji. Jadi pada riwayat hadis ini, itu dipakai Imam Bukhari ketika dalam membahas tentang iman dan tafsirnya. Kalau Imam Muslim memakai hadis ini ketika membahas tentang iman dan haji, itu maksudnya. Waqad istamala ala arkanil islami, ini istamala yang mencakup hadis ya,
Waqad istamala, siapa gitu, dhamir huwanya siapa, ya hadis, dan telah mencakup ya hadis, nah, itu ala arkanil islami, di atas terhadap rukun-rukun Islam, fahuwa min qawaidid dini, di mana ia min qawaidid dini, daripada qawaid atau pondasi-pondasi yang agama, al-azimati yang agung. Qauluhu, perkataannya Nabi pada hadis, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, buniyal islami. Buniyal islami ay tegasnya atau bermakna usisa kasih koma, ay usisa koma, tegasnya adalah usisa atau dibangun atau dipondasikan, gitu maksudnya usisa, bunia itu. Wa aslul, kasih koma baru, wa aslul bina'i an yakuna fil mahsusati, dan adapun asal daripada al-bina, maksudnya membahas tentang bunianya itu, al-bina apa itu, ayyakuna fil mahsusati, yang adanya dia bina fil mahsusati, pada hal-hal yang terindrawi, fil mahsusati dunal ma'ani, bukan atau tanpa atau bukan tentang hal-hal yang bersifat makna-makna atau maknawi boleh. Fasti'maluhu, maka penggunaanku yakni al-bina fil ma'ani, pada hal-hal yang berkaitan dengan maknawi atau tentang maknawi, ya, min babil majazi, tentunya ini daripada bab al-majaz. Waqad ja'a fi ghayatil ya, waqad jaa fi ghayatil hasani wal balaghati, dan telah datang adalah ya, yang telah datang maksudnya riwayat hadisnya, ya, yang membahas tentang dunia, itu maksudnya. Waqad jaa, ya hadis, adalah hadis. Waqad jaa, telah datang hadis ini maksudnya, ya, fi ghayatil hasani wal balaghati, pada puncaknya kebagusan dan puncaknya balaghah. Id ja'ala lil islami, karena ja'ala telah menjadikan lil islami, bagi atau untuk, id ja'ala lil islami, karena telah menjadikan untuk agama Islam qawaida wa arkanan mahsusatan, yakni pokok-pokok, wa arkanan, dan rukun-rukun mahsusatan yang terindrawi. Wa ja'ala al-islama mabniyan, dan telah menjadikan al-islama, yakni terhadap agama Islam, mabniyan, dibangun alaiha, yang dibangun alaiha, di atasnya, ha, yakni usus tadi, yang usus apa, pokok-pokok. Jadi telah dijadikan di atas agama Islam itu ada pokok-pokoknya, seperti itu. Qauluhu ala khamsin, qauluhu ala khamsin, perkataan pada hadis ala khamsin, ai khamsi, tegasnya atau bermakna khamsi, bermakna khamsi da'aima, 5 tiang-tiang, ai qawaida, tegasnya atau tegasnya pondasi-pondasi, qawaid, ya. Sebetulnya da'aim itu bukan tiang artinya menyokong atau sokongan, tapi kita pakai tiang saja, sama kan kurang lebih kalau mau ditakrif. Hiya hasilu ma sayudkaru, yakni ini qawaid itu maksudnya hasilu ma sayudkaru, merupakan sebuah kesimpulan ma yudkaru, kesimpulan terhadap apa-apa sayudkaru, yang akan disebutkan. Jadi nanti ada dibahas lebih panjang, itu maksudnya. Kenapa kok ma sayudkaru? Qauluhu syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, hadza huwa ar-ruknul awwal. Rukun ini itu adalah huwa rukun yang pertama, min arkanil islami, daripada rukun-rukunnya agama Islam. Walamma kanal imanu, dan tatkala
telah ada ia iman, wa atau maka tatkala adanya ia iman, begitu saja, wa tasdiqul qalbi bi kulli ma ulima bid darurati, yakni ia iman adalah tasdiqul qalbi, pembenaran hati, bi kulli ma ulima, terhadap semua apa-apa yang diketahui, bid darurati, dengan mudah, daruri ya, istilah mantik ya, daruri nazari. Daruri berarti yang diketahui dengan mudah, maksudnya tanpa penalaran, itu maksudnya. Bid darurati annahu min dini Muhammadin, maksudnya iman itu min dini Muhammadin, daripada agamanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana tasdiqul qalbi, dan adapun ia tasdiqul qalbi, yakni pembenaran hati, amron batinan, ini sebuah perkara batin, la tila'a, itu dicoret tuh, alifnya dicoret, la tila'a lana, yang tidak diketahui terhadap kita, alaihi, yakni alaihi tasdiqul qalbi, itu maksudnya. Jadi gini maksudnya, tasdiqul qalbi itu adalah sebuah perkara batin yang tidak diketahui terhadap kita, alaihi, terhadap tasdiqul qalbi, ya, ja'alahu asyari'u, sehingga akhirnya Allah, asyari' itu Allah ya, sehingga akhirnya ja'alahu, menjadikan ia Allah, asyari' apa, hunya ke al-iman ya, hunya ja'alahu, hunya ke al-iman, asyari'u itu Allah, sehingga menjadikan ya Allah terhadap hu iman, manuton bisyahadataini, hal yang diliputi bisyahadataini, dengan dua syahadat. Qala ta'ala, telah berfirman ya Allah, qulu amanna billah, buka kurung, qala ta'ala buka kurung, qulu amanna billahi tutup kurung, surat Al-Baqarah ayat 136. Nah, tulis surat Al-Baqarah ayat 136. Lanjut, wa qala alaihi salatu wassalamu, dan telah berkata terhadapnya, jadi as-salatu terhadap iman, as-salatu wassalamu, umirtu an uqatilan nasa, aku telah diperintahkan, an uqatila, untuk agar aku memerangi manusia, hatta yashhadu, sehingga atau sampai mereka para manusia bersaksi atau bersyahadat, maksudnya an la ilaha illallah, dengan syahadat an la ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan illallah, kecuali hanya Allah, hanya ia Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa sesungguhnya Sayyidina Muhammad adalah utusannya Allah. Rawahu asy-Syaikhani, telah diriwayatkan siapa Imam asy-Syaikhani, dua, rawahu asy-Syaikhani, sebentar ayat, rawahu asy-Syaikhani, telah meriwayatkan dua imam, yakni dua syekh, hu terhadap hadis ini, hadis yang sebelumnya. Siapa dua syekh di situ? Imam Bukhari sama Imam Muslim. Wa sayati insyaallah taala al-kalamu, dan akan datang insyaallah taala al-kalamu, yakni sebuah pembahasan atau pembahasan ala makna, terhadap makna dzalika, makna itu. Maksudnya makna itu apa? Makna syahadat itu. Wa ala syai'in, dan terhadap sesuatu, min fadli, daripada keutamaan la ilaha illallah, keutamaan lafaz ya syahadat la ilaha illallah fi mahallihi, pada mahalnya atau tempatnya hi syahadat. Tambihun, sebuah pesan, halin nutqu bisyahadataini, apakah an-nutqu, yakni pengucapan, bisyahadataini, atau mengucapkan dua kalimat syahadat, begitu ya. Kalau mau an-nutqunya mau dibuat fi'il begitu nanti. Kalau di sini kan masdar, itu berarti halin nutqu, apakah mengucapkan atau ya pengucapan bisyahadataini, dengan dua syahadat. Syaratun, yakni sebuah syarat, li ijra'i ahkamil mu'minina,
bagi berlakunya hukum-hukum orang-orang mukmin fid dunya, di dunia, minas sholati alaihi, daripada salat alaihi terhadap orang mukmin, maksudnya daripada salatnya begitu, wa tawaruthi, dan perkara-perkara warisannya atau tawarusnya, wal munakahati, dan perkara-perkara munakahati, dan perkara nikahnya, wa ghairiha, dan selain atau perkara-perkara yang lain, daripada banyak-banyak hukum atau perkara. Ghairu dakhilin fi musam ghairu dakhilin yang tidak masuk fi musammal imani, di dalam hakikat. Musamma di situ hakikat ya, maknanya fi musammal imani, pada hakikatnya iman. Au juz'un dakhilun wa ghairiha, kasih koma tadi, wa ghairiha koma baru. Ghairu dakhilin fi musammal imani, apa yang ghairu dakhilin? Anutkunya itu loh. Apakah anutku ini ghairu dakhilin fi musammal iman, dia tidak masuk dalam hakikatnya iman? Au juz'un dakhilun fi musamma, atau sebuah juz'un atau sebuah bagian dakhilun yang masuk fi musammahu, pada hakikatnya hu al iman. Maksudnya anutku apa? Al iqrar. Nanti ada pembahasan di bawahnya. Qaulani, ini ada dua pendapat. Tadi ya, saya jelaskan sedikit deh. Apakah mengucapkan ini yang merupakan sebuah iqrar ya di dalam keabsahan iman seseorang, apakah menjadi sebuah syarat? Itu. Ada dua qaul. Ini kita baca. Qaulani, terdapat dua qaul atau dua pendapat. Dhahaba jumhurul muhaqqiqina. Berpendapat jumhur al-muhaqqiqin ila awwalihima, terhadap awwalihima, terhadap yang pertama, hima daripada yang dua. Maksudnya hima kemana? Dua qaul maksudnya. Nanti ketahuan deh. Dua qaul. Maksudnya dua yang tadi itu. Ghairu dakhilin, ghairu dakhil, atau dia juz'un dakhilul. Itu ya. Hima yang itu. Ini sekarang nih komentar yang pertama terhadap yang ghairu dakhil. Itu ya. Wa alaihi, dan terhadap hinya ke ra'yul awal tadi, qaul yang ghairu dakhil yang pertama, hinya. Man saddaqa bi qalbihi, sesiapa orang yang saddaqa, telah membenarkan atau meyakini bi qalbihi, di dalam hatinya, siapa man, walam yuqirra, dan tidak mengakui ia, bilisanihi, dengan lisannya man, ma'atamakkunihi, bersamaan dengan memungkinkannya ia man, minal iqrari, untuk mengikrarkan ya, iqrar. Fahuwa mu'minun, maka ia adalah mu'minun indallah, sudah cukup, atau bisa dikatakan, atau masuk katwa, sudah bisa dikatakan orang yang beriman indallahi. Itu ini qaul yang pertama. Wa hadza awfaqu bil lughati wal urfi, dan ini ya, ini maksudnya tadi itu semuanya, walam yukirra, perkataan yang pertama itu awfaqu bil lughati, lebih cocok atau sangat cocok bil lughati, dengan iman secara bahasa, maksudnya bil lughati wal urfi, dan dari segi kebiasaannya. Ya jelas dong, kan bilang pendapat yang pertama, iman kan tadi apa pengertiannya? Tasdiqu fi qalbi, ya kan? At-tasdiqul qalbi, ya kan? Berkeyakinannya hati, berarti di dalam hati. Sedangkan pendapat yang pertama bilang walam yuqirru bilisanihi, enggak perlu lagi diakuin dengan lisan, cukup man saddaqa bi qalbihi, itu udah cukup. Makanya hadza awfaqu bil lughati wal urfi, itu maksudnya. Lanjut, wa dhahaba katsirun minal fuqaha, sekarang pendapat yang kedua. Tadi qaul yang pertama ya dari jumhur muhaqqiqin, sekarang qaul yang kedua nih dari fuqaha. Wa dhahaba, telah berpendapat katsirun, banyak minal fuqaha, daripada ahli-ahli fiqih, ila tsanihima, terhadap yang kedua daripada hima, dua hal yang pertama.
Berarti sekarang yang juz'un dakhilun. Nah, ya. Tadi yang ghairu dakhilin itu yang ya satu, yang ila awwalihima yang dibahas oleh jumhur muhaqqiqin. Sekarang yang tsanihima, yang kedua dari kedua, berarti tadi yang juz'un dakhilun. Oke, wa alzahumul awwaluna, dan telah melazimkan hum mereka para fuqaha al awwaluna terhadap al awwalun, pendapat pertama, maksudnya terhadap al awwalun mereka para orang-orang yang membahas tentang pendapat pertama. Siapa? Jumhur muhaqqiqin. Apa kata ahli fuqaha? Dikomentari lah sama ahli fuqaha ini. Bi anna man saddaqa bi qalbihi, bahwa sesungguhnya man saddaqa, sesiapa yang saddaqa meyakini bi qalbihi atau telah yakin bi qalbihi di dalam hatinya man hi fakhtaramathu al maniyatu. Fakhtaramathu al maniyatu, maka saya tambah mananya. Maka kemudian gitu ya. Maka kemudian menembus. Apa yang menembus? Fa'ilnya ke yang sebelahnya al-maniyatu. Makanya fahtaramat. Ada tak tanis. Menembus al-maniyatu, kematian hu terhadap nyaman. Maksudnya barang siapa orang yang sudah meyakini di dalam hatinya, sudah ada keyakinan tadi, iman maksudnya, yang berlandaskan di hati tentunya, kemudian tiba-tiba dia mati, nah gitu simpelnya, datang kematian kepadanya. Kasusnya seperti apa? Datang kematian, kita lanjut. Qabla ittisa'i waqti, sebelum luasnya waktu, qabla ittisa'il waqtil iqrari, sebelum luasnya waktu al-iqrar. Iqrar, bahasanya iqrar itu apa sih? Pengakuan ya, pengakuan bilisanihi, dengan lisannya man, yakunu kafiron. Nah, tuh. Ini pendapat fuqaha nih, orang yang kedua. Jadi tadi man saddaqa biqalbihi, kemudian fakhtaramathu al-maniyah, belum sempat dia tiba-tiba datang kematian kepadanya, qabla ittisa'il waqtil iqrar, ya, sebelum luasnya waktu ikrar. Maksudnya apa sebelum luasnya? Itu uslub itu. Sebelum berkesempatan, nah, gitu ya simpulnya. Sebelum berkesempatan ia untuk mengikrar dengan lisannya, maka dia akan atau masuk dalam kategori orang yang kafir. Itu menurut fuqaha, tapi wa huwa khilaful ijma'i, dan itu pendapat ini yang kedua nih, khilaful ijma', itu menyalahi ijma' justru. Alama naqalahu al-imamu ar-Razi, terhadap apa-apa yang telah dinukilkan terhadap oleh Imam Ar-Razi, ghayruhu, dan selainnya Imam Ar-Razi, karena ijma kan banyak ulama yang selainnya. Lakin yu'aridu dakwah, akan tetapi yu'aridu ditentang dakwal ijma'i, ini seruan atau bukan seruan ya, bisa dimaknai seruan ijma'. Maksudnya seruan ijma' apa? Ya pendapatnya ijma' gitu. Ditentang ya dakwal ijma'i qaulus syafa'i, pada kitab atau dengan perkataan asy-syafa'. Apa itu asy-syafa'? Itu nama kitab. Maksudnya qaulus syafa' ditentang, penentangannya ini ada di dalam kitab, nah itu disebutkan di dalam kitab asy-syafa', nama kitabnya. Maklum ya, memang bahasa-bahasa kitab kontemporer itu begitu. Kitab-kitab klasik itu seperti itu. Tiba-tiba qaulus syafa', kan bingung untuk kita. Nah gitu mananya. Qaulus syafa' dibahas di dalam kitab asy-syafa'. Apa? Kasih koma atau titik boleh. Apa pembahasannya? Bantahannya, qaulnya nih, as-sahihu annahu mu'minun. Adapun yang sahih, annahu, bahwasanya siapa man, mu'minun, yakni itu yang mukmin, apa? Mustaujibul jannati, yang berhak surga akannya, haitsu asbata fihi, sekira-kiranya asbata telah menetapkan fihi, ya
bahwasanya seorang mukmin mustaujibul jannati yang berhak as-sahihu ya, as-sahih yakni hal yang sahih. Bahwasanya apa? Mukmin mustaujibun yang berhak ia terhadap surga, haitsu sekira-kira athbata fihi, sekira-kira athbata yang telah diletakkan fihi di dalam asy-syafa, ini kembali ke kitab asy-syafa ya. Khilafan jadi yang dikhilafkan di sini adalah ma'a tamakkunihi minal iqrar. Aduh, nanti raya ketika murad ya, tak jelaskan nanti ya, apa-apa ya, maknanya aja juga begitu ya, aman. So nanti ada di pembahasan ini agak lumayan nih, makanya ada as-sahihu, tiba-tiba apa sahih, nanti ada hubungannya dengan muqabilus sahih juga. Nah, gitu. Lanjut, kita makna itu dulu lah. Qauluhu wa iqamis sholati, perkataan pada hadis wa iqamis sholah. Artinya gitu ya, sekira-kira apa-apa yang telah ditetapkan fihi di dalam kitab asy-syafa, khilafan, sebuah khilaf. Nah, gitu. Qauluhu, lanjut, qauluhu wa iqamis sholati, perkataan pada hadis wa iqamis sholah. Hadza huwa ar-ruknus tsani. Adapun ini yakni iqamus sholah itu adalah ruknus tsani, rukun yang kedua. Min arkanil islami, daripada rukun-rukun Islam. Masih titik. Min arkanil islami titik. Wassalatu lughatan ad-du'a, dan ada pun syarat lughatan secara bahasa ad-du'a, yaitu ad-du'a bermakna ad-du'a, doa. Ad-du'a bi khairin, maaf, doa terhadap hal yang atau terhadap kebaikan-kebaikan. Wa syar'an, dan adapun sholat secara istilah syariat yaitu aqwalun wa af'alun, itu aqwalun yakni ya aqwal-aqwal wa af'al ya, perkataan-perkataan dan pekerjaan-pekerjaan, muftatahatun, kurang enak kan kalau itu jemaah, dan aqwal itu sudah cukup kita paham ya, intinya aqwal wa af'alun muftatahatun bitakdiri, yang diawali dengan takdir, muhtatamatun, dan ditutup dengan bitaslimi, dengan salam, bisyaraiti makhsusatin, dengan syarat-syarat khusus. Enggak bisyaraito ya, bisyaraiti. Nah, sebabnya udah paham lah teman-teman, bisa saya jelaskan lagi. Kan kalau ilmu sharif itu syaraito, kalau bisyaraiti sudah. Bisyaraiti makhsusatin, dengan syarat-syarat khusus. Nah itu secara syariah ya, aqwalun ya, wa af'alun muftatahatun, yang diawali ia sholat itu dengan takbir, muhtatamatun, yang diawali ia sholat dengan diakhiri dengan taslim salam, bisyaraiti makhsusatin, dengan syarat-syarat khusus. Wahiyya khamsu fi kulli yaumin wa lailatin, dan ia sholat yakni khamsun, 5 kali, fi kulli yaumin wa lailatin, setiap hari dan malam. Maksudnya fi kulli yaumin wa lailatin, berapa harus nyebutin lailatin lagi, kan sudah yaum sudah mencakup satu hari dan satu malam ya, yaum di situ siang maksudnya, tiap siang dan malam. Nah tadi makanya emang kalau kitab-kitab turos itu begitu bahasanya, fi kulli yaumin wa lailatin. Oke. Ma'lumatun minad dini bid darurati, yang termaklumi ya, atau terketahui atau diketahui ya, maklum, yang maklum maksudnya, minad dini, daripada agama, bid darurati, yang dapat dipahami atau dimaklumi daripada agama, bid darurah, dengan tadi, dengan mudah, daruri ya, bukan nadhari, dengan mudah. Wal aslu fiha, masih koma tuh boleh tuh setelah darurah. Wal aslu fiha, dan adapun asal, maksudnya asal apa di sini? Dalil. Adapun dalil fiha, padanya salat qabla al-ijma'i, sebelum ijma', itu ayatun, ini sebuah ya, atau terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an maksudnya. Qaulihi ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala, wa aqimus sholata. Wa aqim,
ta'ala buka kurung wa aqimus sholata tutup kurung. Ini surat Al-Baqarah ayat 43. Ya, 43. Si kurung tuh ayat tuh biar enak. Al-Baqarah ayat 43. Ayat tegasnya atau bermakna hafidhu 'alaiha, jagalah kalian alaiha terhadapnya salat daiman dengan langgeng biikma atau dengan keterus-terusan biikmali wajibatiha dengan menyempurnakan wajibatiha kewajiban-kewajibannya salat wa sunaniha dan sunnah-sunnahnya salat wa qaulihi ta'ala dan firman-Nya Allah Ta'ala buka kurung innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta tutup kurung. Surat An-Nisa ayat 103. Sungguhnya sholat itu karena telah ada ya sholat alal mu'minina terhadap orang-orang mukmin kitaban, yakni menjadi ia sholat sebagai sebuah kitaban kewajiban mauqutan kewajiban kitaban mauqutan dan kewajiban yang sudah ada waktunya atau telah terwaktukan, itu maksudnya. Ai tegasnya atau bermakna muhtamatan muaqqatatan. Muhtamatan itu yang dihaluskan ya. Artinya tegasnya muhtamatan muaqqatatan yang diharuskan lagi yang terwaktukan ia salat. Ya. Koma lagi wa akhbarun ka qaulihi dan selain dalil-dalil didatangkan dengan dalil salat ini dari Al-Qur'an, ada juga dari akhbar, dari hadis-hadis Nabi. Wa akhbarun ka qaulihi seperti sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kasih nada petik atas tuh sebelum faradallahu ala ummati, telah memfardukan ya Allah ala ummati di atas atau terhadap umatku Lailatul Isra'i pada malam Isra wal Mi'raj khamsina salatan 50 salat falam azal sebentar ya falam azal maka tatkala aku masih ya falam azal ya maka tatkala aku masih, maksudnya masih apa, masih di langit kan turun tuh cerita Rasul ceritanya kan dikasih tahu sama nabi lain suruh balik lagi, nah, itu maksudnya masih di langit kan. Falam azal maka tatkala aku masih di langit uraji'uhu aku kembalihu terhadap Allah wa as'aluhu dan aku memohon kepada Allah at-takhfifa yakni keringanan, sebuah keringanan hatta ja'alaha sehingga telah menjadikan ya Allah terhadap salat khamsan fi kulli yaumin wa lailatin menjadi 5 waktu saja di setiap hari dan malam. Ya Allah, dan terbayang 50 waktu ya sehari. Wa qaulihi lil i'rabi dan perkataannya baginda Rasul lil i'rabi kepada orang-orang Arab. Hina qala tatkala ya tatkala mengatakan qala di sini a'rabinya ya. Jadi gini, wa qaulihi dan perkataannya baginda Rasul kepada orang-orang Arab ya, hina tatkala qala tatkala orang Arab ini datang ke Nabi. Nah, ini yang dia omongkan. Hal alayya ghayruha. Gitu. Jadi ceritanya ada di gini maksudnya. Ini kan penggalan nih. Di suatu hari itu ada seorang Arab.
nanya ke baginda Rasul, wahai baginda Rasul, kewajiban dalam Islam yang paling penting itu apa sih? Apa hal yang paling penting? Baginda Rasul jawab, satu, sholat. Itu. Kemudian nanya lagi nih orang Arab, hal alayya ghairuha. Nah, itu. Apakah bagiku atau terhadapku selainnya sholat ada lagi nggak sih yang perlu aku jaga? Itu maksudnya. Kemudian berkatalah baginda Rasul, qala, Rasul bersabda, la, enggak ada, tidak, illa anta tawwa'a, kecuali engkau mengerjakan sunnah atau anta tawwa'a. Nah, itu saja ya, kayak gitu maksudnya. Wa qawlihi li Mu'adz, dan perkataannya baginda Rasul li Mu'adz, untuk sahabat Mu'adz, lama ba'athahu, tatkala telah mengunjungi ia Mu'adzu terhadap baginda Rasul. Enggak. Berarti yang ba'atha di sini adalah baginda Rasul ya, hu terhadap Mu'adz ya, ilal Yamani, ke negeri Yaman. Apa perkataannya? Akhbirhum, hai Mu'adz, akhbirhum, beritahukanlah hum terhadap mereka, annallaha, bahwasanya Allah, qad farrada, telah memfardukan ia Allah, alaihim, terhadap mereka, khamsa sholawatin, 5 sholat atau sholat 5 waktu, fi kulli yaumin wa lailatin, di setiap hari dan malam. Kasih kutip ya tadi pertama tuh yang di atas, saya lupa bilang, wa akhbarun faqaulihi sallallahu alaihi wasallam faradallahu ala ummati, atau kasih kutip sebelum faradha sampai ke fi kulli yaumin wa lailatin, kasih kutip lagi karena itu qaul Rasul biar enak. Kemudian wa qaulihi lil i'rabi hina qala, terus sampai ke yang qala bawah, la illa an tatawwa'a, itu kasih kutip juga tuh, la nya kasih kutip, tanda kutip petik atas tuh, koma atas 2 itu. Nah, kemudian ini juga wa qaulihi li Mu'adzin lamma ba'atsahu ilal Yamani. Nah, sampai yang akhbirhum kasih tanda kutip itu. Biar enak. Sampai ke mana tadi? Nah, fi kulli yaumin wa lailatin. Tanda kutip lagi. Ya. Lanjut. Wa amma wujubi qiyamil laili, dan adapun wujubi, kewajiban qiyamil lail, kewajiban mendirikan malam, maksudnya mendirikan atau melaksanakan sholat malam, itu fanusikha fi haqqina, maka telah dinasakh fi haqqina, pada hak kami. Wa hal nusikha fi haqqihi, dan apakah dinasakh yakni qiyamul lail fi haqqihi, di dalam haknya di siapa? Sallallahu alaihi wasallam, dalam haknya baginda Rasul, apakah bagi baginda Rasul ini atau qiyamul lail ini bagi baginda Rasul itu enggak wajib dinasakh. Nah, itu maksudnya. Aktsarul ashabi di sini teman-teman kasih keterangan di bawahnya ashab asy-Syafi'i. Ya, para ashab Syafi'i. Kebanyakan para ashab asy-Syafi'i, aktsarul ashabi la, berarti enggak dinasakh. Was-sahihu na'am, tapi yang sahih na'am, iya. Berarti apa? Dinasakh. Wa ikhtalafa fi istiqaqi ismi sholati. Wa ikhtalafa fi istiqaqi ismi sholati, dan telah berikhtilaf fi istiqaqi, di dalam istiqaqi ismi sholat. Istiqaq itu sebetulnya penamaan, kalau dimaknai artinya penamaan nama sholat, tapi sebetulnya pengetimologian, itu maksudnya, untuk memberikan nama istilah, itu maksudnya, pengasalan nama, itu istiqaq namanya, istiqaqi ismi sholat. Berikhtilaf mereka nih, apa ismi sholati, pada nama sholat. Faqila, maka dikatakan minad du'ai, ini nama sholat itu diambil dari kata doa, asalnya tuh minad doa, sholat tuh doa, itu maksudnya. Kama marra, sebagaimana yang sudah berjalan, maksudnya yang sudah dijelaskan di atas tadi.
Sudah tadi kan sholat lughatan doa itu ya. Kemudian waqil dan dikatakan juga sumiat dinamakan as-shalah ya bidzalika ya dengan sholat itu maksudnya minar rahmati dari kata rahmat. Waqil dikatakan juga minal istiqomati, juga ada yang bilang dari istiqomah sholat. Liqaulihim terhadap perkataan mereka sholaitul audah, aku telah melaksanakan sholat al-audah. Al-audah, gimana tuh? Jadi sholat itu berarti al-istiqomah kan yang terakhir nih, berarti aku telah meluruskan. Al-audah sebuah kayu alan nari, di atas api. Itu sholat itu al-audah. Kalau mau dipakai dari istiqomah tadi, artinya lurus istiqomah atau meluruskan. Berarti sholat itu al-udah, aku telah meluruskan sebuah kayu alan nari di atas api. Idza qawwamtuhu, apabila aku meluruskannya hu al-udah. Fas-sholatu tuqimul abda, maka sholat itu tuqimul abda, mampu meluruskan seorang hamba ala taatillahi, di atas ketaatan kepada Allah. Maksudnya meluruskan ya mengistiqomahkan seorang hamba, mengistiqomahkan agar hamba ini taat kepada Allah. Itu maksudnya tuqimul abda ala taatillahi ta'ala wa khidmatihi, dan sebagai sebuah khidmah hi kepada Allah, wa tanhahu, sebentar. Oh iya, watanhahu, dan mencegah ia Allahu terhadap seorang hamba an khilafihi, daripada menyelisihi terhadap Allah. Nah, begitulah ya. Jadi sholat seperti itu. Wa khidmatihi, sebagai sebuah ketaatan kepada Allah, kemudian khidmah kepada Allah, kemudian mampu mencegah seorang hamba. Nah itu maksudnya ya, dengan sholat mencegah seorang hamba an khilafihi, daripada menyelisihinya Allah, menyelisihinya hamba terhadap Allah. Jadi maksudnya akan dijaga kita tuh daripada melakukan sebuah pelarangan kalau sholat. Nah, itu maksudnya gitu ya. Tanhahu an khilafihi. Lanjut. Waqilan, dan dikatakan li annaha sillatun bainal abdi wa baina rabbih. Langsungnya sholat itu sillatun, sebuah penghubung, bainal abdi wa baina rabbih, di antara seorang hamba dan di antara Tuhannya hamba, Rabbih. Waqilan, dan dikatakan ghairu dzalika, dikatakan juga selain daripada itu semua. Maksudnya ada makna atau dikatakan ya selain daripada yang tadi semua itu, yang sebelumnya, dari qil sebelumnya gitu. Cuma nggak dijabarkan di sini. Qala Ar-Rafi'i, telah berkata ia Imam Ar-Rafi'i fi syarhil, itu alif sama nunnya itu bukan punya musnad ya, tapi itu beda tuh. Jadi bukan fi syarhil musnadani, bukan ya, tapi fi syarhil musnadi. Nah gitu, kasih koma baru innas subha, gitu ya. Berkata Imam Ar-Rafi'i dalam syarah musnadnya, gitu. Berarti musnad Imam Rafi'i berarti. Apa innas subha, sesungguhnya salat subuh itu kanat salata adamin, yakni telah ada ia salat subuh, salatnya Nabi atau Sayyidina Adam. Jadi Sayyidina Adam itu juga diwajibkan sholat, tapi cuma satu, sholat subuh. Lanjut. Wa dzuhra kanat sholata Dawuda, dan zuhur adalah sholatnya Nabi Daud. Wal asra kanat, saya langsung terjemah begitu aja ya. Wal asra kanat sholata Sulaimana, dan sholat asar itu menjadi sholatnya yang diwajibkan kepada Nabi Sulaiman.
Wal maghriba kana sholata Yaqubah, dan salat maghrib itu menjadi salat yang diwajibkan disyariatkan kepada Nabi Yakub. Wal Isya'a, dan salat Isya kana sholata Yunusa, telah menjadi yang disyariatkan kepada Nabi Yunus. Wa awrada fi dzalika khabaran, dan telah datang fi dzalika atau terwurudkan fi dzalika terhadap itu semua tadi itu tentang semua masing-masing salat pada nabi-nabi itu khabaran, sebuah kabar. Nah, fajama Allahu subhanahu wa ta'ala. Fajama Allahu subhanahu wa ta'ala, telah mengumpulkan atau menghimpun ya Allah subhanahu wa ta'ala jami'a dzalika, seluruhnya itu li nabiyina, maksudnya dzalika itu salat-salat li nabiyina terhadap nabi-nabi kita alaihi alaihi, di atasnya nabi, akhirnya ke nabi ya. Telah mengumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala semua hal tersebut, salat itu maksudnya binabina kepada nabi-nabi kami alaihi terhadapnya nabi gitu. Maklum bahasa terus begitu memang. Alaihim, dan terhadap aihimnya ke al-anbiya ya, balik ke anbiya lagi himnya karena him ya. Afdhalus salati wassalami, seutama-utamanya salat dan salam. Wali ummah itu pujian tuh, afdhalus salati wassalam maksudnya pujian untuk para anbiya. Wali ummatihi ta'ziman lahu, dan bagi umat-umatnya, dan bagi umat-umatnya hi para nabi. Kembali ke nabiyina ya, hinya. Apa? Ta'ziman lahu, salat itu sebagai sebuah penta'ziman lahu terhadap Tuhan. Wali kathratil ajwari lahu, dan untuk atau bagi banyaknya al ajwar lahu, ujroni ajwar ya, ajwar lah, ajwari lahu, dan banyaknya pahala-pahala lahu terhadapnya. Enggak. Ya betul, ta'ziman lahu, hu pertama itu kembali ke marojinya ke Allah ya. Kemudian al-ajwari lahu, hu yang kedua ini kembali kepada umat itu ya, sebagai sebuah hal yang dapat mendatangkan banyak pahala bagi hu terhadapnya umat yang melakukan sholat itu. Wali ummatihi enggak ya, lahunya ke nabi, maaf, al-ajwari lahu, hunya ke nabiyina ya, nabi, para nabi atau nabi ya, sebagai sebuah ta'ziman lahu tadi pada Allah. Wali kasratil ajwari lahu, dan agar memperoleh pahala yang banyak terhadap hu, dia seorang nabi, wali ummati, dan umat-umatnya nabi. Itu maaf tadi salah. Lanjut. Waqad qala alaihi salatu wassalamu, dan telah berkata Sayyidina Rasul ini ya, baginda Rasul alaihi salatu wassalamu, khamsu shalawatin katabahunallahu 'alal ibadi, 5 salat atau salat 5 waktu, katabahunallahu 'alal ibadi, yang telah Allah wajibkan hunna akan salat 5 waktu itu, makanya hunna 'alal ibadi kepada hamba-hambanya. Faman jaa bihinna, dan barang siapa atau sesiapa orang yang datang bihinna dengan salat yang 5 waktu itu. Bihinna maksudnya khamsu shalawatin, langsung kita terjemahi aja ya, dengan salat yang 5 waktu itu. Falam yudayya minhunna, maka tidak menyia-nyiakan minhunna daripada khamsu shalawatin, 5 salat 5 waktu itu, syai'an sesuatu pun, satu pun maksudnya gak dilalaikan. Itu diubah, itu syai'an bukan syai'an ya. Itu kasih hamzah teman-teman boleh, atau buat di bawahnya lagi karena kurang gigi kan, kalau mau langsung dikasih hamzah itu kurang gigi nanti. Secara penulisan khatul arabinya
tulis saja di bawahnya syai'an. Istighfafan karena menyepelekan, bihaqqihinna dengan haknya 5 waktu sholat. Kana lahu ahdun, maka baginya ia seorang hamba, ahdun yakni sebuah janji indallahi ta'ala, di sisinya Allah ta'ala, apa an yudkhilahu al-jannata, yakni memasukkan ia Allahu seorang hamba al-jannata, ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna, dan siapa orang yang lam ya'ti, tidak mendatangkan bihinna dengan 5 waktu sholat tersebut, falaisa lahu, maka tidaklah lahu terhadapnya hamba, indallahi di sisinya Allah, ahadun sebuah janji, insya'a adzabahu wa insya'a adkhalahu al-jannata. Ya, jika berkehendak ia Allah azabahu, maka akan mengazab ia Allahu terhadap abdun. Wa insya'a, jika berkehendak ia Allah adkhalahu, masukkan ia Allahu abdun al-jannata, ke dalam surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, kasih tanda kutip, ulima al-imanu as-salatu, diketahui iman itu salat. Maksudnya dapat diketahui keimanan seorang itu dengan salatnya, itu maksudnya. Kasih tanda kutip lagi, baru wa qala sallallahu alaihi wasallam, tanda kutip lagi, innama mathalus salati sesungguhnya perumpamaan salat itu kamathali nahrin, seperti nahrin sebuah sungai, azbin ghamrin, seperti sebuah sungai azbin yang tawar, ghamrin yang membanjiri, bibabi ahadikum, membanjiri terhadap pintu, ahadikum salah satu dari kalian, yaqtahimu fihi yang menerobos ia nahrun sungai, fihi di dalamnya, bab, kulla yaumin setiap hari, khamsa marratin 5 kali, fama tarawna maka apa ya, ma di situ, maka tarawna maka apa yang kalian lihat, hal yabqa dzalika apakah tersisa zalika min darnihi daripada kotoran, hinya ke bab sajalah ya, bab mau diumpamakan kan di sini, berarti ke hinya ke bab pintu itu. Maka masih, apakah masih tersisa dalika hal tersebut, min darnihi, nanti dalikanya jadi fa'il, jadi berarti itu dalikanya itu min darnihi, apa yang tersisa, min darnihi ya daripada kotoran-kotorannya, hi pintu, syai'an sesuatu. Apakah masih tersisa hal tersebut, min darnihi daripada kotoran-kotorannya, pintu, hi syai'an daripada sesuatu, itu maksudnya, itu modelnya ya. Qalu, nah, siapa yang qalu di sini? Sahabat berkata lah, tidak ya. Ketika ditanya tadi kan, apakah tersisa masih kotorannya, sahabat bilang enggak. Lanjut, qala fa inna shalawatil khamsi, berkata ya baginda Rasul, fa inna shalawatil khamsi, karena sungguhnya shalawatil khamsi, salat 5 waktu itu, tuzhabu adz-dzunuba, dapat menghapus ia salat yang 5 waktu, adz-dzunuba terhadap dosa-dosa, kama yuzhabu al-ma'u, sebagaimana menghapus atau memergikan ia al-ma'u yakni air, ad-darna terhadap kotoran-kotoran. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan berkata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi, ala maukah adullukum aku tunjukkan kepada kalian, alama terhadap apa-apa yamhullah yang menghapus ya Allah kepada mereka, bihi terhadap ma, yakni al khotoya, yakni sebuah kesalahan atau kesalahan-kesalahan, wa yarfa'u bihi ad-darajati, dan mengangkat bihi terhadap ma apa ad-darajati daripada derajat-derajat, isbahul wudu'i, kasih koma, wa yarfa'u bihi ad-darajati koma, ini semuanya nih
hal-halnya nih yang dapat menghapus itu. Isbagul wudu'i, menyempurnakan wudu. Indal makarihi, ketika al makarih, ketika tidak disenangi atau dalam keadaan yang tidak disenangi. Wa kathratil khata ilal masjidi, dan banyak al khata, melangkah ilal masajidi, ke atau menuju masjid-masjid. Wa intidharis sholati ba'da sholati, dan menunggu salat atau waktu salat di sini ba'da sholati, setelah waktu salat. Fadzalikum ar-ribati, maka dzalikum, maka inilah semua bagi kalian, itu ya. Fadzalika kan gitu sebetulnya. Fadzalikum langsung juga nggak apa-apa. Fadzalikum, gitu ya. Maka ini semua untuk kalian ar-ribati. Ar-ribat itu artinya ikatan. Maksudnya apa ikatan? Yaitu itu semua yang dapat mengikat kita ini agar selalu terselamatkan, gitu ya, terselamatkan, terus dapat menghapus dosa, mengangkat derajat. Kita akan terikat dengan hal itu, ya, semuanya itu. Lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Sayyidina Rasul, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, mur ahlaka, perintahkanlah keluargamu bisolati, dengan sholat. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Fa innallaha ya'tika, maka sungguhnya Allah Ta'ala ya'tika akan mendatangimu birrizqi, dengan rezekinya Allah, min haitsu la tahtasibu, dari sekira-kiranya yang tidak disangka-sangka ia rezeki. Wa unsyida, dan dinasyidkan, ala fis sholati al khairu wal fadl. Ya, la tuh tasabu, itu kasih tanda kutip tadi ya, kutip penutup dari qaulnya baginda Rasul, terus kasih titik, baru mulai lagi wa unsyida, dan telah dinasyidkan. Apa bunyi nasyidnya ini? Ala fis sholatil khairu wal fadlu ajma. Ketahuilah hai fis sholati, dalam salat itu, al khairu, terdapat sebuah kebaikan, wal fadlu, dan keutamaan, ajma, yang lengkap. Li anna biha, karena sungguhnya biha, dengan salat, al arqabu lillahi takhda, leher-leher ini jadinya nanti li anna biha takhda, gitu ya, al arqabu lillah, karena ini syair jadinya begitu. Maksudnya leher-leher kepada Allah menunduk, takhda, rendah. Dengan sholat kita akan menunjukkan tuh ketawaduan dan kerendahan kita kepada Allah, itu maksudnya. Wa awwalu fardin fi syariati dinina. Awalu di sini maksudnya bukan awal kefarduan ya, yang disyariatkan, enggak, tapi hal pokok. Awalu fardin, dan yang pertama daripada sebuah kefarduan, fi syariati dinina, di dalam syariat agama kami. Maksudnya awalu fardin adalah hal pokok ya. Wa akharu ma yabqa idzid dinu yurfa, dan salat itu adalah hal yang akhir, ma yabqa, apa-apa yang tersisa, idzid dinu, tatkala atau ketika agama itu yurfa, diangkat. Faman qoma litakbiri, maka siapa orang yang qoma litakbir, berdiri untuk bertakbir atau melaksanakan, bisa ya berdiri juga sama. Kalau nanti qoma berarti melaksanakan untuk sholat. Kalau qoma litakbir ya berarti berdiri untuk takbir, ya sholat. La qadhu, itu ganti teman-teman tuh. La qadhu, itu taknya satu saja. La qadhu rahmah, siapa orang yang berdiri untuk takbir atau untuk melaksanakan sholat, laqadhu rahmah, maka akan bersamanya atau ditempelkan padanya rahmah, rahman. Wa kana ka'abdin, wa kana di sini maksudnya kana yang man qoma li takbir, itu ya. Ka'abdin, seperti seorang ya, seperti seorang hamba, babu maulahu,
pintu Tuhannya hamba, yaqra, mengetuk. Jadi seorang hamba yang mengetuk pintu Tuhannya. Ntar kalau kita sholat tuh begitu. Itulah ketika Quran. Wa kana li rabbil arsy. Saya tulis robba di sini. Ya. Wa kana li rabbil arsy hina salatihi. Dan faman qoma li takbir, ya tadi orang yang qoma li takbir itu li rabbil arsy, bagi Tuhan penguasa langit, hina salatihi, tatkala salat ia, man najiyah. Syair kan begitu kadang ya. Wa kana li rabbil arsy hina salatihi. Adapun hamba yang tadi yang qoma li takbiri itu bagi Tuhan penguasa langit, hina salatihi, ketika salatnya, himan najiyah, ia bermunajat, ia adalah orang yang bermunajat gitu. Fayatuba lahu, maka wahai yang tuba, beruntung, lahu baginya, man hina yakhsha, maka beruntunglah terhadapnya, hina tatkala yakhsha, tatkala khusyuk dia man. Ya gitu. Sudah cukup ya. Al-murad. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih dulu coret. Kemarin sudah sampai di halaman 11 baris ketiga dari atas. Masih membahas tentang qada dan qadar, ya. Membahas tentang qaul, hadis kedua. Ini sampai di seorang yang bertanya kepada Sayyidina Ali, ya. Jawab terus kan, ya, bahwasanya semua yang terjadi itu berasal daripada kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dijawab oleh orang tersebut dengan kaifaya, bal kaifayasya, ya. Bal kaifayasya. Kemudian wa makna khabaril qadari wa syarrihi, wa makna khairil qadari wa syarrihi. Dan makna, apa maknanya qadar yang baik, apa maknanya daripada ketentuan yang baik dan ketentuan yang buruk itu. Ini annal imana wa ta'ata wa jami'al a'mali, bahwasanya beriman terhadap dan taat wa jami'al a'mali sholihati, dan seluruh amal-amal soleh, min khairil qadari, itu merupakan daripada takdir yang baik. Itu maksudnya, ya. Ana khairil qadari wa syarrihi. Itu berarti jadi semuanya, iman, ketaatan, semua amal-amal soleh itu merupakan takdir yang baik. Dan kita perlu mensyukuri itu tentunya. Tatkala kita dikasih Allah, ditakdirkan Allah bisa ngaji, sholat, puasa, dan lain-lain daripada mengerjakan amal-amal soleh, itu harus bersyukur tentunya. Takdir baik, ya. Kadang kan kita seperti itu sebetulnya, suka lupa dengan bersyukur dari apa-apa yang sudah Allah kasih, dari apa-apa takdir-takdir baik yang udah Allah kasih. Nah, itu penting kita buat bersyukur kalau ditakdirkan dengan hal-hal yang baik-baik. Kemudian wa annal kufra wal maksiyata, dan bahwasanya kafir dan maksiat, sebuah kekafiran, kekufuran, maksiat, pemukhalafata, dan hal-hal yang menyelisihi atau penyimpangan-penyimpangan, wa jami'al af'ali wa jami'a af'alil ma'asi, dan seluruh pekerjaan-pekerjaan dosa ma'asi, itu min syarril qadari, daripada buruknya sebuah takdir, ya.
Semua bentuknya sebuah takdir. Dalam lingkup takdir itu semua. Semua itu kekafiran, maksiat, af'al, mukhalafah, af'al ma'asi, takdir yang buruk semua. Itu ya. Tapi tetap ya kita punya kehendak ya untuk mengatur, kehendak khusus ya, nggak perlu sedetil di sini sebetulnya. Intinya seperti itu. Tatkala kita punya kehendak khusus, kita dikasih pilihan untuk mau mengerjakan yang mana. Katakan kita mengerjakan yang buruk ternyata, yang kita kehendaki, terus kita mengerjakan sebuah keburukan dari kehendak kita itu. Nah itu di dalam lingkup takdir itu namanya. Nah itu maksudnya. Tapi tetap kehendakmu tetap tergantung kita sendiri, mau milih melakukan keburukan atau kebaikan. Jadi nanti jangan bilang kalau kita maksiat takdir dari Allah dong. Enak banget bilang kayak gitu. Enggak. Tapi kesannya meremehkan dan menggampangkan maksiat nanti jadinya. Nah gitu. Gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah datang seperti ini, ya perlu kita istighfari. Kalau tadi ketika ditakdirkan terhadap amal-amal soleh perlu banyak bersyukur, misalnya seperti ini perlu diistighfari, minta ampun. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat lain katanya di sini bahasa khairil qadri wa syarrihi itu kadang juga pakai khuluwihi wa murrihi. Jadi manisnya takdir dan pahitnya takdir. Nah, itu. Apa bunyinya? Fahulul qadari ma la yama atau ma la ama at-taba'u atau at-taba'u. Maka baiknya sebuah takdir itu adalah ya, apa-apa yang condong ia, sebuah tabiat. Wa wafaqa an-nafsu, dan sesuai ia daripada nafsu ya. Kata na'umi wa taladzzuzi bijami'il maladhi, seperti bernikmat-nikmat ia dan berlezat-lezat ia dengan semua hal-hal yang lezat, al-malad kal afiyati ya, seperti halnya kesehatan. Nah, itu. Jadi apa-apa yang cocok, apa-apa yang kita itu senang dengan sebuah tabiat ya, tentu ya. Itu semuanya namanya merupakan manisnya takdir. Contoh seperti sebuah kesehatan. Jelas ya, tatkala kita ini sehat, wal makali, punya makanan, minuman, dan bisa mudah untuk nikah, wal mankah, nah itu terakhir tuh, kemudahan itu, tentu itu nanti jiwa secara gak langsung akan cocok kan, cocok, senang, wafaqo an nafsu. Nah, sebuah ini, dan ini merupakan sebuah kenikmatan dan kelezatan. Ini namanya khulubihi atau manisnya sebuah takdir. Pemurrul qadari, dan pahitnya takdir. Jami'u mana faru at-tabu, ya semua hal-hal yang lari daripadanya tabiat. Maksudnya tabiat itu nggak senang, nggak suka. Nah, itu wa khalafahu, dan menyelisihinya tabiat. Ya. Apa seperti kal alami, sakit, asqom, sakit. Nah ini udah beda ini. Kalau asqom ya, asqom itu sakit yang sangat parah ya, susah untuk disembuhkan, itu namanya asqom. Itu istilah khusus sebetulnya. Kalau alam itu kepedihan-kepedihan ya, alam, hal-hal yang menyakitkan. Maksudnya menyakitkan apa ya, kepedihan, al-alam. Kalau asqom, nah itu penyakit-penyakit yang susah untuk disembuhkan, yang parah notabene, akut penyakitnya. Kalau amrod, nah itu penyakit yang biasa-biasa itu, demam dan lain-lain, itu amrod namanya, masuk kategori amrod, marod, gitu ya. Wal auja, kesengsaraan, wal ju'i, itu semua ya, membuat jiwa kita nih nggak tenang, nggak enak. Nah, semua qadar, murrul qadari namanya di sini. Berupa sakit, ketidaknyamanan, kesengsaraan, al-atsyu, kelaparan, al-khaufu, ketakutan. Kullu ma dzakara yajibu al-imanu bihi. Kita harus beriman dengan hal itu semua.
harus meyakini hal itu. Kalau kita mempercayai hal itu semua, berarti kita juga udah termasuk orang yang percaya dengan ketentuannya Allah, dengan qada dan qadar. Ini iman yang keenam, masuk rukun iman loh, percaya dengan takdir itu. Makanya tadi mau nggak mau kita tuh memang harus berlatih diri buat belajar ya, belajar menerima ketetapan Allah. Nah itulah. Kayak kemarin yang sudah kita singgung, ya, memang kadang secara zahir itu berat kadang diterima. Kalau udah ada hal-hal yang buruk tuh, hal-hal yang tidak kita senangi, itu susah buat diterima, ya. Daripada sebuah kegagalan, apalagi ya macam-macam lah masalah, kegagalan, gangguan-gangguan makhluk-makhluk, gangguan hewan, setan atau manusia-manusia lain, ya. Ini semua takdir sebetulnya. Ya. Nah, secara zahir memang tidak menyenangkan, memang mampu membuat jiwa kita ini tadi lari ya, nggak senang. Tapi mau nggak mau, itu juga merupakan ketentuan yang sudah Allah tetapkan pastinya. Kemudian kita dikasih kunci, ya udah, apa kuncinya? Tadi sabar, meskipun berat memang, ya latih, perlu dilatih itu untuk menerima itu, ya. Karena pasti kok sesuatu atau semua yang datang dari Allah itu pasti ada suatu maksud tujuan baik Allah, pasti itu. Dan itu merupakan bentuk daripada bagian daripada kasih sayangnya Allah ke hamba-hambanya. Gak mungkin kalau memang masalah itu datang buat menyiksa manusia, ya. Dari dulu nih, dari bayi kita udah mati, gak hidup sampai sekarang. Iya dong. Kalau masalah itu datang untuk menyiksa ya sebetulnya, ya. Tapi enggak kan, enggak mati kan, kita masih hidup nih sampai sekarang, masih dikasih jalan sama Allah, jalan keluar buat mikir, buat hatinya, buat bangkit, buat sholat. Itu kan bukti berarti, ya. Kalau apa-apa yang datang dari Allah, meskipun zahirnya itu enggak enak kita terima, itu buat kebaikan kita juga sebetulnya. Biar kita ini belajar jadi hamba yang lebih teguh lagi ke Allah, lebih dekat lagi sama Allah. Nah itu maksudnya, itu takdir seperti itu, menyikapi takdir seperti itu memang. Ini nggak apa-apa, pelan-pelan belajar. Yang berat memang ya. Lagi di sini kan di Mesir nih, ujian sama pribumi ini, orang-orang pribuminya, dan para melecon, kena apalagi kena ludahin, takdir buruk itu, nggak enak memang, tapi sudahlah, anggap aja dari Allah semua itu datangnya. Sudah sabar gak apa-apa, ada balasan, ada kebaikan kok insya Allah nanti. Jangan mikir kita ini ya, orang yang ganggu kita dapat balasan, gak usah, jangan mikir begitu, gak apa-apa, biarin saja yang ganggu itu. Baik, lanjut. Tambihun, ada tambih di sini. Ja'a fi riwayat Tirmidzi. Apa dalam riwayat Tirmidzi? Taqdimu su'ali 'anil imani 'ala su'ali 'anil islami. Didahului pertanyaan tentang iman, ya, ala su'ali 'anil Islam, terhadap pertanyaan tentang Islam. Qala ba'duhum wa huwa aula mimma huna ya. Didahului pertanyaan terhadap iman daripada pertanyaan terhadap Islam. Masih ya, membahas tentang iman dan Islam. Qala ba'duhum, kenapa didahului bertanya tentang atau seputar iman? Ini pendapat ulama mengatakan bahwa aula, jadi iman itu lebih aula, ya, mimma
huna. Oh, maaf. Begini ya. Jadi hadis ini itu kan pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh malaikat Jibril kan al-Islam ya. Faqala Rasulullah ya Muhammadu akhbirni anil Islam. Nah, jadi hal pertama yang ditanyakan adalah tentang Islam itu apa. Tapi dalam riwayat lain Imam Tirmidzi menyebutkan justru yang ditakdim adalah al-iman. Berarti dalam riwayat Imam At-Tirmidzi itu ditanyakan adalah mal iman, akhbirni anil iman. Nah, ya Muhammad akhbirni anil iman. Posisinya iman ditaruh di pertama. Berarti yang ditanyakan pertama kali adalah tentang iman, bukan Islam. Sedangkan di hadis ini kan tentang Islam yang ditanyakan pertama kali. Kalau teman-teman lihat tuh, ya Muhammadu akhbirni anil Islam. Islam pertama kali ditanyain, baru iman setelah itu di bawah. Nah, itu maksudnya ya. Tambih di sini mau menjelaskan itu. Menurut sebagian ulama apa aula, karena iman itu lebih aula sebetulnya. Imma huna maksudnya dari yang dipaparkan huna di sini. Maksudnya di sini adalah di hadis ini. Nah, kenapa id as-sunnatu mabniyatun mubayyinatun ya li kitabillahi azza wa jalla. Karena sungguhnya sunnah itu menjadi penjelas daripada kitab-kitabnya Allah azza wa jalla. Fal aula ya kan, ini kan sunnah, hadis kan. Nah, itu makanya sunnah, itu maksudnya sunnah kan hadis merupakan af'al ya dan aqwal Rasulullah ya. Fa aula bitaqdi, karena kenapa? Karena di sunnah itu menjadi penjelas kitabullah adan ya. Maka fal aula bitaqdimil imani, maka lebih utama didahulukanlah pertanyaan tentang iman. Tapi pada riwayat ini ya, di dalam Imam Tirmidzi. Kenapa limuwafaqatihi li kitabillahi ta'ala? Karena kesesuaiannya li kitabillahi azza wa jalla. Apa kesesuaiannya itu, maksudnya apa kesesuaiannya? Ya silakan adzan dulu lah. Kak lanjut sedikit lagi. Fal aula bitaqdimil imani limuwafaqatihi, karena lebih utama tadi bitaqdimil iman. Kenapa? Limuwafaqatihi li kitabillah, karena kesesuaiannya apa tadi? Kesesuaian pendahuluan iman terhadap Islam pada kitab Allah atau pada firman-Nya Allah. Ini innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajidat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Nah itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini kan yang disebutkan di sini iman dulu. Innamal mu'minun. Nah, spesifikasinya orang yang beriman seperti apa? Nah itu alladzina idza dzukirallahu wajidat qulubuhum. Semua terus sampai ke zadatum imana, baru tentang Islam. Mana yang tentang Islam? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu tawakal. Tawakal itu masuk ke dalam ranah pembahasan Islam sebetulnya ya. Nah, itu tawakal itu. Qudima fiha al-imanu alal islami. Didahulukan di dalamnya dalam ayat tersebut yakni iman terhadap Islam. Wa ghairi dzalika minal ayati, dan selainnya pada ayat-ayat yang lain. Seperti ini ayat yang lain. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minati. Fa'lam annallaha la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Itu fihi taqdimut tauhid, didahului tauhid, dan tauhid ini merupakan kubailnya iman. Yang mana? La ilaha illallahnya itu adalah istighfari. Sedangkan istighfar itu kubail Islam. Sama kayak tawakal, dari tawakal, istighfar juga masuk ke kategorinya al-Islam. Nah, sehingga pada satu riwayat yang lain itu ada didahulukan pertanyaan iman dulu, baru Islam. Sedangkan hadis yang kita kaji ini itu riwayatnya adalah yang ditanyakan oleh lelaki tersebut, yang ini malaikat Jibril, itu tentang Islam. Nah, lanjut. Yu'na mana? Oh ini.
Qauluhu qala sadaqta. Nah, sekarang perkataan yang sadaqta, benar engkau wahai baginda Rasul. Taqaddamal kalamu 'alaiha. Ya telah ini ya, berlalu pembahasan tentang ini. Qauluhu qala fa akhbirni 'anil ihsani. Sekarang membahas tentang fa akhbirni 'anil ihsan. Beritahukanlah kepadaku wahai baginda Rasul tentang apa itu ihsan. Nah, ini mau dimaknai ihsannya sekarang. Yu'na bihi al-ikhlas. Jadi ihsan itu maknanya al-ikhlas. Kenapa? Nah, li'annahu fassarahu ya. Baginda Rasul menafsirkanhu ihsan tersebut ya. Bima maknahu dzalika. Wa yajuzu an yu'na bihi ijalatul amali. Juga boleh dimaknai ihsan di sini ya. Selain ikhlas dari yang sebagaimana yang Nabi jelaskan maknai terhadap ihsan ini, yakni al-ikhlas, boleh juga dimaknai ijadatul amal. Apa maksudnya? Memperbagus amal. Nah, ijadatul amal. Ijadatul amal dari apa? Dari lafaz ahsana. Ya, ahsana yuhsin, memperbagus. Itu. Memperbagus fi kada. Memperbagus di dalam seperti ini atau pada hal ini. Idza ajada fi'luhu, tatkala engkau memperbagus pekerjaannya. Itu maksudnya ahsana fi kada, memperbagus dalam hal ini. Maksudnya apa tadi? Tatkala engkau memperbagus dalam pekerjaanmu, gitu ya. Amalum bahasa terus begitu memang. Idza ajada fi'luhu wa hadza tafsiru wa khussu minal awwali. Jadi tafsir, maksudnya ditafsirkan ihsan ini dengan makna yang kedua, yakni ijalatul amal, memperbagus amal ya. Ini dibilang di sini akhussu, ini lebih khusus daripada yang awal, daripada memaknai ihsan dengan ikhlas saja. Nah, menurut Imam bin Syarih di sini. Kenapa? Wa huwa su'alun 'anil haqiqati. Kalladzi qablahu liya'lamahu al-hadirun. Ya, karena ini pertanyaannya, maksudnya kenapa mau diarahkan tafsir yang dengan ijadatul amal ihsan ini, itu lebih akhos ya. Justru dia lebih khusus nanti daripada kita maknanya atau ditafsirkan dengan ikhlas saja. Tuh. Karena ini pertanyaan yang berkaitan tentang sebuah hakikat. Maksudnya yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasul itu ingin menanyakan tentang hakikat dari hal ini apa. Baik dari hal Islam itu apa hakikatnya, iman sama ihsan. Nah, ini semua yang dijawab sama baginda Rasul, itulah hakikatnya sebetulnya. Meskipun kan hakikat enggak gini ya, lebih jauh lagi sebetulnya kalau hakikat. Kalladzi qablahu. Apa maksudnya kalladzi qablahu? Seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nah, itu juga sama. Jadi ingin disesuaikan begitu. Ketika kita memakai makna apa tadi? Ahsana fi kada atau ijadatul amal, nah itu maknanya lebih khusus. Nah, lebih pas nanti. Karena pertanyaannya berkaitan tentang hakikat dari sesuatu. Sebagaimana juga pertanyaan yang sudah dilontarkan sama malaikat Jibril ke baginda Rasul tentang hal-hal yang sebelumnya, baik tentang iman dan tentang Islam. Maka ihsan juga begitu. Nah, sehingga dimaknai pakai ajada fi'aluhu, memperbagus amal, ihsan itu lebih khusus. Liya'lamahu al-hadirun. Nah, tepatnya itu tuh, liya'lamahu al-hadirun, untuk mengajarkan kepada para hadirin yang hadir pada di majelis tersebut ya. Lanjut. Qauluhu qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hadza min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan apa? Jami' kalim itu apa maksudnya? Jadi baginda Rasul itu begitu. Tatkala beliau itu kalau menyampaikan sebuah kalimat, itu kalimatnya baginda Rasul itu jawami, langsung menghimpun
banyak hal, banyak pengetahuan, banyak fan ilmu, atau maksudnya jawami kalamihi. Maka terkala disampaikan begitu sama baginda Rasul, hatta ka'annahu yarallahu ta'ala, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu min jawami kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khususnya ketika menjawab tentang ihsan ini yang ditanyakan oleh rajul. Kenapa dibilang jawami kalim? Jawami kalim nih, li'annahu syamila maqamal musyahadati wa maqamal muraqabah. Nah, itu makamnya baginda Rasul sudah nyampe ke makom musyahadah. Makom musyahadah itu makom yang maksudnya di sini bukan mampu langsung melihat Allah, ya enggak. Hatinya maksudnya. Nah, hijab di hatinya itu udah terangkat, lepas. Dia mampu menyaksikan makom, ya makom persaksian namanya. Nah, ini udah bahas ini sebetulnya ya. Sama makom muraqabah. Nah, itu dua makomnya itu. Kalau baginda Rasul, sehingga kalamnya tadi menghimpun banyak ya. Makanya para aulia-aulianya Allah kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau teman-teman baca qaul-qaulnya beliau, dawuh-dawuhnya itu sebetulnya apa yang disampaikan beliau itu sudah mencakup banyak ilmu sebetulnya tuh. Nahwunya dipakai, mantiknya, ya itu memang wali-wali itu begitu. Karena hatinya sudah musyahadah, sudah benar gitu. Jadi apa yang disampaikan tuh udah langsung ilmu-ilmu dari Allah langsung. Nah, itu maksudnya. Sehingga kalamnya yang sedikit pun, ya, kalau orang-orang soleh itu kan kadang ngasih tahu dikit aja kayaknya. Tapi selain berdemek, ngena ke hati dia. Tadi juga kalimatnya itu menghimpun banyak ilmu pengetahuan. Nah, itu maksudnya. Maqamal musyahadati wa maqamal muraqabah. Kalau maqamal muraqabah itu makom yang orang ini kita akan merasa terus diawasi sama Allah. Muraqabah kan diawasi artinya. Raqib, pengawas. Muraqabah, makom yang diawasi. Namanya makom muraqabah. Ya. Nah, bayanun dzalika wa idahuhu anna lil abdi. Ini menjadi penjelas ya. Bayan yang menjelaskan juga menjadi penjelas apa bahwasanya lil abdi fi ibadatihi thalathatu maqamat. Nah, ini bagi seorang hamba itu pada dalam ibadahnya itu ada 3 makom. Pertama apa? An yaf'alaha 'alal wajhi alladhi yasqutu ma'ahu at-talab. Ini mengerjakan sebuah ibadah ya, berlandaskan 'alal wajhi alladhi yasqutu ma'ahu at-talab. Apa maksudnya itu? Ini mengerjakan suatu ibadah sekedar enggak sekedar, jangan sekedar bahasanya deh. Mengerjakan sebuah ibadah beserta semua hal-halnya termasuk syaratnya ya, tapi mengerjakan ibadahnya ini allazi yasqutu ma'ahu talab, sebagai untuk penggugur kewajiban. Nah, itu aja, sebagai penggugur kewajiban semata. Nah, itu biantakuna mustafiyatan, ya, dengan syarat dia terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, ini makom yang pertama nih, ibadahnya seorang hamba. Ya, kita kan anggaplah kita kasih contoh sholat ya, sholat udah paling enak. Nah, ketika kita mulai mengerjakan sholat, jadi ya sebagai sebuah kewajiban yang harus kita penuhi pertama, kemudian kita penuhi syarat pada sholat. Nah, kita makom orang yang ibadah di makom yang pertama ini. Kemudian yang kedua, kurang tadi, terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya, wal arkan. Kemudian yang kedua, an yaf'alaha kadzalika wa qad istaghraqa fi baharil mukasyafah. Nah, ini orang yang kedua, hamba dia mengerjakan sesuatu ibadah ya, sehingga sampai pada makom ia tenggelam di dalam lautan mukasyafah. Nah, lautan mukasyafah namanya. Mukasyafah ini lautan, maksudnya mukasyafah itu makom persingkapan ya. Tersingkapnya seorang hamba ini akan tersingkap. Jadi begitu biasanya. Kalau orang tuh mulai taat, ini biasanya di wilayah wirid sih sebetulnya. Enggak, di wilayah ibadah juga bisa. Kalau sudah orang tuh taat banget, tentunya taat di sini bukan hanya sekedar taat gerakan doang kalau sholat, tapi juga disertai dengan hatinya. Dia akan nyampe ke makom mukasyafah, kasyaf. Nah, itu bisa seperti itu ya. Tenggelam dalam lautan mukasyafah. Ya. Imma dia kasyafnya kasyaf hissi, kasyaf indra, bisa lihat aib-aib orang, atau dia kasyaf maknawi.
Maksudnya kasyaf maknawi ini kasyaf yang nembus ke Allah langsung. Jadi bisa langsung menyaksikan Allah. Tapi dengan bahasa lain maksudnya ya, menyaksikan di sini ya, bukan menyaksikan langsung loh. Tadi lah kurang lebih kayak musyahadah lah kurang lebih. Nah, gitu. Kalau kasyaf maknawi itu makom yang kedua ya. Kemudian hatta ka'annahu yarallaha ta'ala ta'ala. Nah, seakan-akan sampai dia akhirnya seakan-akan orang tersebut beribadah dia melihat Allah Ta'ala, yarallaha ta'ala. Nah, itu namanya mukasyafah ya, tersingkap. Wa hadza maqamuhu, dan inilah makomnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu makomnya baginda Rasul itu 3 itu langsung mukasyafah, muraqabah, musyahadah. Mungkin lebih daripada itu sebetulnya. Ada makom lain mungkin untuk baginda Rasul tentunya ya. Karena beliau adalah ya, paling tingginya makhluk beserta ilmu-ilmunya. Kama qala wa ju'ilal qurratu aini fis sholati. Sebagaimana juga yang dikatakan apa? Wa ju'ilat qurratu aini, dan telah dijadikan kepadaku. Di baginda Rasul itu ngomong begini, bukti kalau beliau itu udah nyampe makom tersebut. Nah, baginda Rasul pernah bilang seperti ini. Ju'ilal qurratu aini. Dia Allah telah menjadikan diriku ini dapat tentram ya, qurratu aini. Pandangan yang menentramkan. Fis sholati, di dalam sholatku. Tuh lihat, pandangan yang menentramkan di dalam sholat. Artinya kan begitu, sudah nyampe musyahadah betul tuh sholatnya, benar-benar betul-betul ihsannya ini terjemah apa istilah atau ta'rif ihsannya itu ka'annaka yarallah, itu ka'annahu yarallahu ta'ala, itu benar-benar terrealisasikan ya. Nah, dan terjadi seperti itu yang kedua, makom yang kedua. Sekarang ats-tsalitsu yang ketiga, an yaf'alaha kadzalika wa qad ghalaba alaihi anna Allah ta'ala yushahiduhu wa hadza huwa maqamul muraqabah. Ini makom yang ketiga. Dia enggak musyahadah tadi ya. Enggak ka'annahu yarallaha, tapi pakai yang setelahnya. Yang ka'annaka fa lam takun tarah gitu ya. Nah, faqad ghalaba alaihi, dan telah menguasai ia terhadapnya bahwasanya Allah Ta'ala itu yushahiduhu, Allah lah yang menyaksikan dia dalam ibadahnya. Ini namanya makom muraqabah. Itu makom yang ketiga, dia muraqabah saja. Faqauluhu fa illam takun tarahu ya. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu ya. Berarti yang ketiga ini tadi makomnya muraqabah. Yang ihsan, yang pengertian yang setelahnya itu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau enggak bisa melihat engkau terhadap Allah, fa innahu, maksudnya Allah yang melihatmu. Berarti kan dia muraqabah, makom yang merasa diawasi. Tapi kalau yang tadi yang 1 atau 2 itu musyahadah sama mukasyafah. Yang pertama juga sama tuh, anta budallah ka'annaka tarah. Beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Nah, itu makom ya, makom hamba 3 itu. Di sini ada yang sudah sampai makom pan. Lanjut. Dikit lagi ya. Kemudian faqauluhu fa illam takun tarah. Perkataan yang fa illam takun tarah. Jika tidaklah engkau melihathu terhadap Allah. Nuzulun an maqamil mukasyafati ila maqamil muraqabah. Ini namanya turunan dari makom al-mukasyafah ke makom muraqabah. Tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu ya, ke makom ketiga ini ya. Berarti dia turun ya. Berarti hanya tadi yang ihsan yang dari ta'rif yang setelahnya, fa illam takun tarahu fa innahu yara. Dia termasuk orang yang hamba yang masuk ke makom muraqabah. Turun dia dari makom al-mukasyafah ke makom muraqabah. Maksudnya turun apa? Enggak menyertakan mukasyafahnya. Nah, seperti itu. Bisa juga seperti itu. Ai illam ta'budhu anta min ahlil ru'yah fa'budhu. Wa anta bihaitsu ta'taqidu annahu yaraka. Nah, itu lihat. Illam ta'budhu wa anta min ahlil ru'yah
fa'budhu wa anta bihaitsu ta'taqidu annahu yaraka. Ini makomnya maksudnya. Apa engkau ya kita beribadah ya wa anta bihaitsu ta'taqidu annahu yarak, dan kita ini yakin bahwasanya Allah ini yarak, melihat terhadap kita atau mengawasi kita. Itu namanya makom muraqabah. Wa illam ta'budhu wa anta min ahlir ru'yah. Oh iya betul. Nah, kalau kita ibadah tapi enggak ya, poinnya seperti itu dulu ya. Saya lupa di ini nih, illam ta'budhu-nya. Besoklah saya sampaikan nanti. Illam ta'budhu wa anta min ahlir ru'yah ya. Nanti seperti itu makom muraqabah itu. Fa'budhu wa anta bihaitsu ta'taqidu annahu yaraka. Fa kullu minal maqamati tsalatsati. Nah, semua makom yang 3 ini yaitu makom ihsan namanya. Nah, itu makom ihsan namanya. Li'anna al-ihsana, kenapa? Karena ihsan alladzi huwa syartun fi sihhatil ibadah. Nah, di sini dikatakan ihsan itu bakal menjadi sebuah syarat di dalam sahnya sebuah ibadah. Maksudnya bukan sah dalam segi fikih maksudnya di sini ya. Lain lagi nanti pembahasannya. Nah, fi sihhatil ibadah. Kenapa ihsan seperti ini dianggap menjadi sebuah syarat keabsahan sebuah ibadah? Innama huwa al-awwalu. Karena sebetulnya ihsan inilah yang pertama. Li'anna al-ihsan fil akhiraini min sifatil khawasi. Ya, karena ihsan ini merupakan fil akhiraini, hal yang terakhir dari 2 yang awal, dari Islam dan iman berarti ya, min sifatil khawas, daripada dan merupakan sebuah sifat kekhususan atau boleh sifat orang-orang yang khusus ya. Min sifatil khawas itu ya, al khawas itu ya, orang-orang yang khusus. Wa yata'adzaru min kathirin, dan tentu sulit min kathirin. Maksudnya menerapkan ihsan ini itu banyak orang yang sulit dalam menerapkannya. Itu maksudnya wa yata'adzaru min kathirin. Itu. Sebetulnya posisinya ini posisi utama sebetulnya ihsan itu dari yang 2. Adapun tadi orang yang mencapai ya bisa memenuhi ketiga-tiganya atau menerapkan ihsan ini, nah ini merupakan min sifatil khawas, sifat sebuah kekhususan atau orang-orang yang khusus tentunya. Ya bagaimana tidak tadi ibadahnya sudah mukasyafah, musyahadah, muraqabah, sudah seperti itu ya ihsan. Sudah tuh paten itu, sudah Islam, pakem, imannya juga kuat, ihsan pula ibadahnya. Nah sudah paket lengkap. Makanya dibilang di sini wa yata'adzaru min katsir. Tapi sulit, banyak orang tuh yang sulit untuk ke ihsan ini. Gitu ya. Jelas ya sulit ya. Orang kita aja ibadah tuh masih mikirin kesuksesan. Iya enggak? Sujud kita kadang masih mikirin kesuksesan duniawi maksudnya. Enggak mikir Allahnya. Tadi ibadah kan enggak gitu sebetulnya. Harusnya tadi tuh seperti makna ihsan itu, anta budallaha ka'annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yarak. Gitu kan? Standarnya ihsan kan begitu. Enggak apa-apa. Latihan kok. Enggak salah juga kok seperti itu. Lanjut satu lagi ya. Wa hunna nuqtatun latifatun. Di sini ada nuktah yang latifah. Tadi ya yang illam ta'budhu wa anta min ahli ru'yah. Besok saya sampaikan maksudnya apa itu. Saya lupa, maaf. Wa hunna nuqtatun latifatun. Ini ada satu poin penting, maksudnya poin yang lembut apa dalam sebuah cerita tentunya. Hukia diceritakan an ba'di ahli tariqi, dari sebagian daripada ahli tariqah. Ya, annahu dzakara hadzal haditsa. Terkala ia membacakan, maksudnya dzakara menyebut, ya membacakan hadis ini ya, yaman pada suatu hari ya. Ubudullaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah tsumma waqafa. Nah, jadi suatu hari ada seorang ahli thariqah
ketika membaca hadis ini itu nggak diteruskan, cuman sampai ka'anna ubudullah ka'annaka tara fa illam takun tara. Nggak sampai ke fa innahu yarak, sampai ke yang terakhir. Cuma waqafa, dia berhenti. Ini menunjukkan apa? Isyaratun sufiyatun, sebuah isyarat kesufian ya. Ai maksudnya innaka in afnaita ya. Kalau telah fana dirimu ya, daripada nafsumu, engkau telah memfanakan, menghilangkan maksudnya ya, pengakuan diri, walam taroha syai'an, dan engkau tidak melihat lagi sesuatu ya pada dirimu itu, syahadta rabbaka, maka kita akan menyaksikan Tuhan kita. Maka engkau akan menyaksikan Tuhanmu, li'annaha hijabun dunahu, karena semuanya nafsu itu adalah sebuah hijab yang dapat mencegah kita untuk dapat sampai kepada Allah. Ini kata ahlu sufi. Nah, jadi gini nanti maknanya tuh hadisnya. Ka'annaka tarahu fa in lam takun tara fa in lam takun. Kalau kamu tidak melihat dirimu, maksudnya menjadikan dirimu fa in lam takun tarahu, maka Allah akan melihat kamu. Nah, begitu. Nah, jadi tadi nyambung kan akhirnya isyarat kesufiannya. Ya maksudnya kamu harus menghilangkan dirimu. Lam takun dulu kamu, baru tarahu. Maka Allah akan melihat terhadap kamu, nah, gitu ya, terhadap hambanya, nah, gitu. Bisa kayak gitu nanti di mana yang model seperti itu. Nah, pengen stopkan waqafa kan, semua waqafa, dan diteruskan fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, kalau engkau tidak seperti itu. Ya, cara kesufian ya. Ini juga sebetulnya penting ya, dilatih ini, memfanakan diri itu. Ya kadang manusia kalau udah merasa tuh, merasa itu kan berarti keisi tuh. Dia ada pengakuan di dirinya, nggak fana tuh. Sudah susah nanti nyampe ke tujuan tuh. Mau dapat apa-apa tuh susah. Nggak percaya, coba aja sendiri teman-teman. Nggak, jangan. Ya. Cobalah merasa paling ini, merasa paling itu, merasa udah ibadah, merasa udah ini itu, ya. Nggak difanakan dirinya, ya. Nanti nggak susah untuk usulnya seperti itu ya. Pada Allah itu susah untuk usulnya. Gitu. Ini udah pembahasan orang-orang inilah, thariqah seperti itu. Ya. Nah, ini tadi perlu dikosongkan. Ya gimana? Kalau mau dianalogikan pakai analogi yang sudah sering kita dengar saja. Contoh. Gelas itu sudah, kalau kosong kan keisi air kan? Bisa diisi. Kalau penuh gimana mau diisi? Tumpah-tumpah nanti. Makanya susah kan gitu. Mau nyampe ke makom musyahadah susah, untuk nyampe ke puncak ketujuan itu susah nanti. Terkala tadi masih merasa ini, merasa itu, dan lain-lain. Itu baru ibadah ya, merasa iya dengan ibadahnya sendiri. Kalau sekarang kan enggak, lebih parah bahkan. Merasa bangga dengan dosa-dosanya. Dia merasa ada dengan dosanya. Ya Allah ya Rahman. Itu ya. Afanaita nafsaka walam taroha syai'an. Fanakan dirimu dulu sampai kamu tuh enggak lihat lagi sesuatu apapun di diri kamu. Udah enggak menganggap lagi diri kita. Jadi semua yang kita lakukan emang dari Allah semua. Ya itu ya. Baik semualah, sholat kita, ibadah, ngaji kita, dan semuanya itu dari Allah semua, bukan dari diri sendiri. Nah, seperti itu. Nah kalau sudah seperti ini nanti tadi dia akan hijabnya akan terbuka, sampailah nanti bisa usul ke Allah Ta'ala. Ya kalau mau dilatih nggak apa-apa, latih saja hal ini, bagus kok. Ya siapa kan yang nggak mau dekat ke Tuhan? Semua kita hambanya mau tentunya untuk dekat sama Allah itu. Nah, syukur-syukur jadi wali. Nah, faidza alqaita al hijaba syahadta al janabah. Tatkala engkau sudah membuang hijabmu, nafsumu tadi, pengakuan dirimu tadi ya. Nah, syahadta al janabah. Engkau akan menyaksikan sisi ketuhanan.
al-janabah, sebuah sisi ketuhanan. Wa hadza yushbihu ma hukiya an ba'dihim annahu qala ra'aitu rabbal izzati fil manami. Ini juga seperti sebuah wa hadza yushbihu ma hukiya, dan ini ditasbihkan ya. Ma hukiya an ba'dihim ya, dari sebagian atau dari sebuah hikayat ya, yang dihikayatkan dari sebagian ulama. Apa? Qala ra'aitu rabbal izzati, aku telah melihat Tuhanku. Ini bukan beneran ya, tadi musyabih. Nah, fil manami faqultu ya rabbi kaifat tariqu ilaika qala khalli nafsaka wa ta'ali. Rabbil izzati, aku melihat Tuhanku dalam mimpiku, dalam tidurku. Faqultu, dan aku berkata, ya rabbi, wahai Tuhanku, bagaimana jalan untuk dapat sampai kepadamu? Kaifat tariqu ilaika, untuk dapat wusul kepadamu. Apa kata Rabbul Izzah di sini? Qala khalli nafsaka, kosongkanlah dirimu, wa ta'ali, dan kemarilah, datanglah kepadaku wahai jiwa, ta'ali ya. Nah, kosongkan dulu, itu jalannya untuk sampai kepada Allah. Jadi ya, itu membuka hijab itu belum mengosongkan diri. Nah, ada makom kan nanti, makom apa, tahalli, tahalli sama tajalli itu. Nah, itulah seperti itu. Ada makom-makom seperti itu nanti. Ya, belum mengosongkan diri terlebih dahulu. Baik, sudah cukup sampai di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat Aisyatu wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Urdu bina wal muslimin min kulli ainin damma wa minal hida wa minal hida wa minal masaibi amma wa alaihimu ya Rabbana minka salamud daima thumma salatu ala alladhi khasastahu bimukalamah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.